Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin jamaah salat maghrib rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita di kitab Bulughul Maram. Kita kemarin sudah membahas sifat ihram Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan macam-macamnya. Ihram Rasulullah kemarin kita bahas bahwa beliau sendiri melakukan haji qiran. Kemudian Rasulullah memerintahkan para sahabat yang tidak ada hadiyun, tidak membawa hadiyun, tidak membawa hewan sesembelihan dari Madinah untuk melakukan haji tamattu. Kemudian bab selanjutnya adalah babul ihram wa ma yata'allaqu bihi. Masih tentang ihram dan apa-apa yang ada hubungannya dengan ihram. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar, qala ma ahalla Rasulullah illa min indil masjidi. Ada belum? Tengok. Amin. Lah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan ihram kecuali di masjid, wa huwa masjid Dzul Hulaifah al-musamma al-an Abar Ali, Bir Ali. Masjid yang digunakan untuk ihram di zaman Rasulullah adalah masjid Dzul Hulaifah yang disebut dengan Bir Ali sekarang. Dan dia termasuk mikot ahli Madinah. Mikot ahli Madinah. Kemudian dalam riwayat-riwayat yang lain, Rasulullah SAW disebutkan bahwa beliau memulai ihramnya dan memulai untuk mengangkat suara ketika talbiyah di Baida, hatta idza istawat bihi alal Baida. Ini salah satu tempat di perjalanan, artinya setelah Bir Ali. Dalam riwayat yang lain, wa innahu ahalla min indi asy-syajarah hina qama bihi ba'irahu. Dalam riwayat yang lain, ketika Rasulullah SAW keluar dari masjid, sudah naik ke atas unta, ada sebuah pohon. Ketika itu Rasulullah SAW memulai talbiyahnya dan memulai ihramnya di pohon tersebut. Tapi dijelaskan di sini oleh Ibnu Umar bahwa Ibnu Umar ini adalah sahabat Rasulullah SAW yang tempat kencing Rasulullah pun dikencinginya. Ini ya, salah satu sifat sahabat, ingin memegang sunnah Rasulullah, tempat kencingnya pun dikencingi oleh mereka sahabat radhiyallahu anhum.
Maka di sini Ibnu Umar menyebutkan bahwa Rasulullah SAW itu memulai ihramnya dari masjid dan memulai talbiyahnya dari masjid, ya, memulai talbiyahnya dari masjid. Hadis selanjutnya an Khallad bin Sa'ib an abihi radhiyallahu anhuma, dari Khallad bin Sa'ib dari bapaknya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah SAW berkata, ataniya Jibrilun, sesungguhnya datang kepadaku Jibril, fa amaroni, kemudian Jibril memerintahkanku, an amura ashabi, Jibril memerintahkanku supaya aku mengajak sahabat-sahabatku, para sahabat, an yarfa'u aswatahum bil ihlal, untuk mengangkat suara mereka ketika menyebut talbiyah, untuk mengangkat suaranya ketika menyebut talbiyah. Maka di sini sunnah mengangkat suara ketika talbiyah. Apa itu talbiyah? Tadi ya, kalimat labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini lafaz talbiyah. Jadi disunnahkan untuk mengangkat, ya, mengangkat suara ketika melakukan itu. Kemudian jumhur ulama menyebutkan bahwa talbiyah wajib untuk haji dan sunnah ketika umroh. Ini pendapatnya jumhur ulama. Ketika haji wajib dan ketika umroh disunnahkan. Kemudian sebagian ulama juga berpendapat, apakah dia termasuk rukun ketika nyebut dia wajib, ya. Wajib ini kan kalau ditinggalkan berdosa. Nah, yang menyebutkan wajib itu apakah dia rukun, ya? Apakah dia itu hanya sebagai kewajiban saja? Nah, ini. Dhahaba Asy-Syafi'i ila anna talbiyah sunnah laisa bitarkiha ismun. Dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i menyebutkan talbiyah secara terang-terangan itu sunnah, karena tidak ada dalil yang mewajibkannya. Mewajibkannya itu maksudnya perkataan dari Rasulullah, lakukan ini misalkan. Ataupun Rasulullah SAW tidak pernah mengancam orang-orang yang meninggalkan talbiyah itu tidak sah hajinya. Karena dalam hadis yang lain Rasulullah SAW itu, Jabir menyebutkan, sebagian dari kami bertasbih, sebagian dari kami bertakbir, sebagian dari kami bertahmid. Artinya semua bentuk zikir-zikir ketika itu diperbolehkan, ya, diperbolehkan. Cuman yang lebih baik adalah talbiyah itu tadi. Maka dalam mazhab Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad, talbiyah sunnah saja. Wa dhahaba Abu Hanifah, ini mazhabnya Abu Hanifah, wa Zahiriyah, ahlu zahir, yang mengambil kontekstual hadis. Rasulullah melakukan, harus dilakukan. Nah itu ya, maksudnya Rasulullah minum air zam-zam berdiri, kita juga harus berdiri, jangan duduk. Nah itu, ini Zahiri. Imam Ats-Tsauri, Imam Atha, Tawus, mereka berpendapat bahwasanya talbiyah itu rukun. Wala yasihhul hajj biduniha katakbiratul ihram fi shalat. Talbiyah itu rukun kalau tidak disebutkan dia seperti orang meninggalkan takbir ketika sholat. Jadi sama saja orang ketika sholat itu tidak ada takbir. Nah, orang yang tidak talbiyah, tidak ada nyebut labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku penuhi panggilanmu, labbaik la syarika labbaik, ya Allah
Aku penuhi panggilanmu dan tidak ada syarik, tidak ada saingan, ya, daripada engkau, ya, itu. Maka imam-imam ini menyebutkan rukun talbiyah itu. Kalau tidak disebutkan maka batal hajinya, ya, maka batal hajinya. Kita yang mana? Kita yang aman lah, ya, disebutkan walaupun hanya satu kali saja talbiyah itu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Itu ya. Disebutkan minimal satu kali saja. Diulang-ulang sampai kota Mekah afdol. Tapi kalau letih misalkan zikir itu panjang, zikir yang lain subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar boleh juga. Ya, tidak jadi masalah. Wa dhahaba Malik. Nah, ini pendapatnya Imam Malik. Kemudian sebagian mazhab Syafi'i yang lain, ya. Makanya mazhab ini kadang-kadang dalam satu mazhab pun terjadi perbedaan pendapat. Makanya kadang-kadang anak itu ada misalkan orang itu ngotot harus mengikuti satu mazhab tulen, ya. Dikarenakan dalam mazhab pun ada terjadi perbedaan pendapat para imam-imam mazhab itu. Dalam mazhab Syafi'i pun kadang-kadang kita dapatkan pendapat yang lama berbeda dengan pendapat yang baru, ya. Pendapatnya Imam Nawawi berbeda juga dengan pendapatnya Imam Ibnu Hajar, sama-sama Syafi'i, gitu loh, ya. Jadi sebagian mazhab Syafi'i yang lain, ba'du Syafi'i ya ila annaha wajibah, sesungguhnya talbiyah itu wajib saja, ya, wajib saja. Kalau ditinggalkan maka dia harus membayar dam. Apa dam? Satu kambing. Nah, dia membayarkan satu kambing. Wadalil wujub qawiyun li'annaha syi'arul hajj wan nabiyyu lam yukhilla biha. Dan dalil tentang wajibnya talbiyah itu kuat katanya. Karena kenapa? Karena talbiyah itu merupakan syiar haji. Syiar haji. Kalau lebaran syiarnya takbir. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Ya ada takbir. Tapi syiar haji adalah talbiyah. Ya. Syiar haji adalah talbiyah. Dan Rasulullah juga pernah menyebutkan khudzu anni manasikakum. Khudzu anni, ikuti cara hajiku, kata Rasulullah. Dan Rasulullah haji itu cuma satu kali dan dibaca talbiyahnya, itu ya. Makanya Rasulullah SAW itu melakukan haji cuma satu kali dan talbiyahnya dibaca. Makanya sebagian mazhab juga menyebutkan talbiyah itu wajib. Kalau ditinggalkan maka dia harus membayar dam, ya. Nah, kalau mau menghafal, nah ini yang dihafal, ya. Yang dihafal itu ini zikirnya. Jangan kita kelak sibuknya dengan zikir-zikir yang lain. Ketika ulama itu berbedanya wajib, rukun, sunnah, lebih baik digawe. Ketika digawe harus dihafal berarti, ya, harus dihafal. Karena dalam haji ini kalau kita beli bukunya itu ada doanya. Doa ketika tawaf pertama, doa ketika tawaf kedua, doa ketika tawaf ketiga. Tapi kadang-kadang orang haji ini merasa bersalah ketika ada yang ngikut doa itu ya. Nah, doa-doa itu tidak diriwayatkan dari Rasulullah. Artinya berdoa yang lain pun tidak jadi masalah. Jangan terlalu ngotot. Tapi ngototnya dengan sesuatu yang seperti ini. Perbedaan ulama itu rukun, wajib dan sunnah. Kerjakan, hafalkan. Nah, itu ya. Ini perbedaan para ulama tentang talbiyah itu sendiri. Jadi talbiyah itu dijaharkan, ya, dan disebutkan. Kemudian sunnahnya juga divariasikan dengan zikir-zikir yang lainnya, kalimat-kalimat yang baik yang lain. Hadis selanjutnya an Zaid bin Sabit.
dari Zaid bin Thabit anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam tajarrada li ihlalihi waghtasala, rawahu at-Tirmizi wa hasanahu. Zaid bin Thabit menyebutkan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu khala'a malabisahu al-mukhithah. Rasulullah SAW itu melepas pakaian-pakaian yang berjahit, tajarrada li ihlalihi waghtasala, kemudian beliau mandi dan menggunakan pakaian ihram, 2 helai kain ihram. Nah, ini salah satu dalil yang menyebutkan bahwa kain ataupun pakaian berjahit itu tidak boleh. Pakaian berjahit itu bukan berarti tidak boleh dijahit ujung-ujungnya. Paham ya? Ujung-ujungnya. Ujung-ujung itu dijahit tidak jadi masalah. Yang tidak boleh itu adalah ketika pakaian itu ketika berjahit menjadi pakaian instan. Pakaian yang instan dipakai. Contoh misalkan sarung kita ini kan dijahit di tengahnya kan, itu kan instan pakai, tinggal lipat, itu tidak boleh. Ya, tidak boleh disambungkan, ya, itu. Disunahkan juga mandi, ya, mandi untuk melakukan ihram, dikarenakan kita itu ingin melakukan ibadah, ya, disunahkan untuk mandi ketika ihram. Dan hukumnya sunnah. Hukum mandinya itu sunnah. Jadi tidak ada wajib. Kalau misalkan tidak ada baik misalkan, ataupun air mati, bes landak ninggal kita, ya udah usah mandi, ganti baik dengan pakaian yang 2 helai itu, ya. Inilah pentingnya kita belajar hukum itu, supaya kita tahu mana wajib, mana rukun, mana sunnah. Kalau bas lakan ninggal kita, kemudian kita belum mandi, lah pakai pakaian ihram yang 2 helai itu saja, ya. Ini seperti itu. Kelak mandi di tempat yang lain, kalau ada kesempatan untuk mandi, nah gitu, ya. Apa? Cara mandi hamil lah. Cara mandinya sama dengan mandi junub, ya, cara mandinya sama dengan mandi junub atau mandi biasa, dikarenakan ilah mandi ini adalah untuk membersihkan diri itu dari kotoran, ya, membersihkan diri dari kotoran. Sama dengan mandi Jumat. Mandi Jumat ini sifatnya apakah seperti mandi junub? Seperti mandi biasa, ya, seperti mandi biasa. Kalaupun ingin mengikuti sifat mandi junub, tidak jadi masalah, ya, tidak jadi masalah. Hadis selanjutnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila amma yalbasul muhrim minas thiyab. Ibnu Umar bertanya kepada Rasulullah SAW, apa saja pakaian-pakaian yang boleh digunakan ketika ihram. Faqala Rasul, maka Rasulullah SAW berkata, jangan menggunakan qamis, la talbisu al-qamis. Qamis itu meja. Ini qamis ini. Atau yang berkerah qamis. Ya. Walal amaim. Amaim sorban, imamah, ya, yang dililit di atas kepala, imamah. Walas sarawilat, sirwal, seluar, bahasa Arab tuh, sarawil, sirwal. Kita ya nggak nyebut haluar, benar kan? Haluar, bahasa Arab itu, ya, diambil dari kosakata bahasa Arab, sarawil. Jangan menggunakan celana. Nah, ini celana. Ya, entah itu bahan kain, entah itu bahan basing, nak training, yang penting dia celana, ya. Wala baroniz, dan juga tidak menggunakan tutup kepala. Tutup kepala, contohnya apa? Peci,
topi dan lain sebagainya. Ya, tutup kepala. Payung boleh tak? Boleh payung. Jangan kelak nak berpanas nuai gelap. Payung boleh. Tapi kalau topi tidak boleh. Sama baik fungsinya. Misalkan topi untuk menahan panas, payung juga menahan panas. Ngapain payung boleh, topi tidak boleh? Jangan banyak tanya. Nah, itulah. Ya, jangan banyak tanya. Karena Rasulullah SAW itu menyebutkan ihram laki-laki di kepalanya. Ihram laki-laki ada di kepalanya. Wala al-khifaf, khuf yang menutup kaki. Yang menutup kaki sampai mata kaki. Kaos kaki berarti tidak boleh juga. Ya, kaos kaki tidak boleh menggunakan kaos kaki. Kemudian illa ahadun la yajidu na'lain fayulbasu khuffain, kecuali seseorang yang tidak mempunyai sendal. Nah, sama Rasulullah nyebut yang tidak ada sendal pakai khuf, tidak pepe. Khuf itu seperti kaos kaki, tapi kaos kaki kulit dan digunakan orang Arab ketika dia berjalan di gurun biasanya. Dan digunakan mereka juga ketika musim-musim dingin khuf ini. Ya. Dia kaos kaki tapi dia kulit. Gitu loh. Ketika dia nijak air, tidak dia masuk air itu ke kaki kita. Makanya Imam Ibnu Munzir itu memberikan syarat khuf yang boleh untuk diusap. Kita pernah membahas mengusap khuf ya. Mengusap kaos kaki itu, mengusap khuf. Boleh diusap ketika dia tidak masuk ke kaki. Ya, dia tidak masuk ke kaki. Wal yaqta'huma asfala minal ka'bain. Kemudian dipotong khuf itu, jangan sampai menutup mata kaki. Jadi mata kaki pun dibuka. Yang di bawah ini yang harus ditambal. Artinya cuma telapak kaki yang boleh untuk ditutup. Mata kaki ke atas itu harus dibuka. Dikarenakan Rasulullah SAW itu nyuruh dikuteng. Tapi sebagian ulama menyebutkan kalimat wal yaqta'huma ini kalimat untuk perintah memotong khuf tadi mansukh. Jadi kalau misalkan tidak ada sendal nian pakai khuf tidak jadi masalah. Ya, tidak ada sandal nian pakai khuf tidak jadi masalah. Begitu juga menggunakan sepatu berarti tidak boleh menggunakan sepatu. Ya, menggunakan sepatu yang menutup mata kaki, sepatu bot misalkan, pergi haji pakai sepatu bot, panas, ya, tidak baca. Ya, jadi na'al diperbolehkan sendal, alas kaki yang diperbolehkan adalah sendal. Sepatu kasut boleh tidak? Boleh. Ya, sepatu kasut yang tidak ada nutup mata kaki, tidak menutup kaki secara keseluruhan tidak jadi masalah. Wala talbasu syai'an minasiyab massahu za'faran walal waras, dan janganlah kalian menggunakan pakaian-pakaian yang tersentuh za'faran wal waras. Za'faran dan waras ini adalah pewarna yang mempunyai bau wangi. Ya, warna pakaian yang mempunyai bau wangi. Maka ini yang kita kenal dengan larangan-larangan ihram. Ya, larangan-larangan ihram. Larangan-larangan di atas ulama sepakat. Ini kata Imam Ibnu Taimiyah ya. Ittafaqul ulama, larangan-larangan di sini yang disebutkan oleh Rasulullah untuk laki-laki. Ya, untuk laki-laki dan tidak untuk perempuan, ya, dan tidak untuk perempuan kecuali minyak wangi. Kecuali minyak wangi tadi. Kalau minyak wangi perempuan pun haram untuk menggunakannya. Ya, perempuan pun haram untuk menggunakannya. Kemudian di sini para ulama menyebutkan apa hikmah dilarang pakaian-pakaian yang di atas itu. Pakaian-pakaian yang di atas ini kenapa dilarang? Apa hikmahnya? Yang pertama, salah satu bentuk
haji yang paling besar nilai ibadahnya adalah doa. Ya, haji itu paling banyak nilai ibadahnya adalah doa. Makanya Rasulullah SAW ketika sa'i doanya panjang, ketika melempar jumroh doanya panjang, ketika Arafah doanya panjang, itu ya. Dan orang dalam keadaan berdoa, salah satu sifatnya itu adalah mengemis, seolah-olah dia itu pengemis. Makanya dalam hadis itu kan disebutkan Ash'ath wa aghbar, bajunya compang-camping, rambutnya juga acak-acakan. Itu. Kenapa bajunya compang-camping? Kenapa rambutnya acak-acakan? Dikarenakan dia itu dalam perjalanan. Makanya salah satu doa mustajab itu adalah doa musafir. Ya, doa musafir itu mustajab. Orang ketika haji dia musafir, fadilah tempat haram, fadilah waktu. Ya, dia juga mendapatkan tata cara berdoa. Sunnah ketika berdoa itu apa? Mengemis. Jadi diri ini mengemis ketika itu dalam keadaan posisi terjelek, baju cuma 2 lembar, badan busuk, itu ya, badan bau disebabkan keringat, ya. Jadi itu salah satu hikmah. Kemudian yang kedua, kata Syekh ini ya, salah satu sifat seperti ini ketika orang itu melepaskan perhiasan dunia dia. Perhiasan dunia ini kan baju yang kita pakai, peci yang kita pakai, ya, minyak wangi yang kita pakai, itu semua perhiasan dunia. Ketika kita melepaskan perhiasan dunia ini, diharapkan orang yang melakukan haji itu lebih khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan hilang kan? Nilai ini hilang sekarang. Ya. Bahkan sekarang ada yang perbedaan fasilitas di antara orang yang beruang dengan yang tidak beruang ketingok sekarang. Di zaman Rasulullah ada ketingok, sama bentuknya. Yang beruang seperti itu juga, yang tidak beruang seperti itu juga. Cuman bedanya nanti yang beruang itu membawa kendaraan untanya masing-masing. Ya. Kalau sekarang ketingok, yang banyak duitnya makin dekat. Kemudian fasilitasnya kasur makin empuk. Tidak dihangat terlalu berdesak-desakan ketika di tenda itu. Semakin terlihat kalau sekarang. Di zaman Rasulullah tidak terlihat. Ini salah satu hikmah kenapa dilepaskan semua perhiasan dunia itu, supaya orang itu semuanya sama. Ya. Dan ketika semua orang itu sama, tingkat kekhusyuan dia kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar. Ya, lebih besar. Wa inna libasahu yudzakiruhu bimauqif yaumal qiyamah hinama ya'ti ila rabbih 'ariyan hafiya. Kemudian salah satu hikmah kenapa kita itu harus meninggalkan pakaian-pakaian yang tadi disebutkan oleh Rasulullah, supaya kita itu mengingat keadaan orang di hari kiamat. Di hari kiamat itu orang akan banyak semua dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan haji. Kita melihat orang haji itu nanti macam semut ramainya. Terutama di Arafah nanti kan kita tengoklah duduk bareng di atas karpet, bukan karpet, kerdus. Ya, barang di atas kerdus, kencing cuman airnya sedikit. Ya, bahkan orang-orang nanti wukuf itu sampai di atas gunung itu, masuk di atas gunung itu, wukuf di Arafah itu. Ya, itu yang haji ya, haji koboi. Haji koboi maksud paham ya? Haji koboi ini yang artinya tidak ada masuk list, tapi dia nak haji. Ya, itu haji koboi. Jadi sampai seperti itu nanti. Dalam keadaan umat yang sangat banyak seperti itu, diharapkan kita juga mengingat ahwal akhirah, keadaan akhirat, bahwa kita itu akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang kata Rasulullah. Ya.
Kita ini nanti dibangkitkan dalam keadaan telanjang, sama ketika kita masuk ke dunia ini telanjang. Kita keluar dari alam perut ibu kita dalam keadaan telanjang. Kita masuk ke alam akhirat, dibangkitkan di hari kiamat nanti dalam keadaan telanjang juga. Ya, tidak ada perhiasan dunia yang menempel kepada kita. Bahkan ketika itu orang itu memikirkan keadaan mereka masing-masing. Nah, ini ya. Mereka hanya memikirkan keadaan mereka masing-masing. Tidak ada yang mereka banggakan dari perhiasan dunia mereka. Ini yang diharapkan seperti itu sebenarnya. Kenapa kita itu meninggalkan pakaian-pakaian yang disebutkan Rasulullah SAW yang tadi ya. Kemudian salah satu hikmah juga kata para ulama, kenapa kita disuruh untuk meninggalkan pakaian-pakaian yang disebutkan Rasulullah SAW? Disitulah Allah itu ingin menyatukan antara satu muslim dan muslim yang lainnya. Ya, artinya yang membedakan kita itu hanya ketakwaan, bukan pakaian, bukan jabatan. Yang membedakannya adalah ketakwaan. Dan disamakan bentuknya semuanya. Dan mereka juga dianjurkan untuk saling bantu-membantu di sana. Ketika mereka melihat orang dalam keadaan susah sama, ya, dibantu. Makanya nanti kita akan melihat, insyaallah mudah-mudahan akan melihat pemandangan ketika misalkan orang itu ingin masuk rebutan misalkan ya untuk tawaf. Ya, kalau orang itu rebutan ngotot, dia pasti bertemu dengan orang yang ngotot juga. Tapi kalau dia itu tasamuh, artinya mempersilahkan dulu, silahkan, sabar, dia juga nanti akan bertemu dengan orang yang sama dengan dia. Ya, jadi seperti itu bentuknya. Makanya ini salah satu hikmahnya. Allah samakan semua bentuk orang muslimin, dan ketika itu mereka itu bisa saling bantu-membantu dalam keadaan yang sama. Ya. Wa amal mar'ah, adapun perempuan, maka pakaian mereka sama seperti sebelum ihram. Pakaian perempuan itu sama, yang penting tidak menutup wajah dan telapak tangan. Adapun pakaian yang sebelumnya boleh untuk dipakai. Ya, jadi perempuan misalkan ihram menggunakan pakaian kajian sore, baca boleh. Ya, perempuan menggunakan kaos kaki boleh. Ya, karena memang kaki dia itu aurat. Dan aurat itu lebih harus dijaga daripada yang lainnya. Itu loh ya. Aurat itu harus lebih dijaga daripada yang lainnya. Makanya Aisyah itu pernah diajak untuk tawaf, tapi Aisyah menolak. Ya, Aisyah menolak karena Aisyah merasa dia itu fitnah dan banyak laki-laki di sekitar situ. Ya, inilah faham sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Berbeda dengan keadaan kita sekarang. Keadaan kita sekarang itu malah banyak yang berebut-rebutan, entah yang laki-lakinya, entah yang perempuannya. Ya. Mereka tidak lagi memperhatikan aurat mereka, tidak lagi memperhatikan bagaimana senggol-senggol dengan laki-laki ataupun perempuan. Nah itu, ya. Jadi ini salah satu hikmah-hikmahnya. Hadis selanjutnya, an Aisyah qalat kuntu utayyibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ihramihi qabla an yuhrim wa lihillihi qabla an yatufa bil bait. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diberikan minyak wangi oleh Aisyah. Rasulullah SAW itu dipasang minyak wangi. Aisyah memasang minyak wangi ke Rasulullah. Ini yang disebut dengan khidmah. Khidmah seorang istri kepada suaminya. Makanya misalkan seorang suami ketika dia beribadah yang menyiapkan semua istrinya juga dapat pahala. Pakai mudah istri itu mendapatkan pahala. Gitu ya. Dia haid, tidak ada puasa, menyiapkan sahur untuk suaminya, pahala dapat juga.
Nah, ketika Rasulullah SAW ingin ihram, Aisyah yang mengurus, ya, pakaian ihramnya disiapkan oleh Aisyah, kemudian diberikan minyak wangi Aisyah sebelum ihram, tapi sebelum ihram. Jangan paslah ihram pakai minyak wangi, tidak boleh. Paham tidak maksud aku? Paham ya? Bukan. Sebelum melakukan ihram. Jadi misalkan nih, kita selesai mandi ya, belum ihram nih, ya. Sebelum menggunakan pakaian ihram, sebelum menyebutkan Allahumma labbaika, nah, itu kan artinya kita sudah masuk ihram itu. Paham enggak? Artinya ketika kita menggunakan pakaian ihram, kemudian kita niatkan Allahumma labbaika umratan, nah, itu sudah masuk ihram. Gitu loh ya. Nah, sebelum melakukan itu, pakailah minyak wangi, tidak jadi masalah. Minyak wanginya Rasulullah SAW ketika itu dipakai di sini, di kepalanya. Rasulullah SAW memakai di atas kepalanya, di tengah. Rambut Rasulullah kan belah tengah, dipasang minyak wangi di tengahnya. Ya. Apa? Tidak masalah, bekas berarti. Berarti itu bekas minyak wangi. Artinya dipakai sebelum ihram, boleh. Paham ya? Itu dipakai sebelum ihram. Adapun setelah ihram jangan menyentuh minyak wangi lagi. Ya, jangan menyentuh minyak wangi lagi. Maka di sini para ulama menyebutkan bahwa ijma' ulama fahuwa mahdzuratul ihram, minyak wangi itu termasuk ijma' bahwasanya tidak boleh dipakai ketika ihram, tapi boleh dipakai sebelum melakukan ihram. Ya, sebelum menggunakan pakaian ihram itu boleh dipakai karena kita belum ihram. Itu loh ya. Sama artinya seperti ini mudahnya ya. Kita minum sebelum sholat boleh enggak? Setelah takbir tak goge minum. Nah, kan sebentar. Apa spasinya? Kita menggunakan sebelum pakaian ihram, kita menggunakan minyak wangi sebelum ihram tadi boleh. Nah, setelah itu menggunakan ihram agak ada bekas minyak wangi tadi tidak masalah. Kelak hilangkan bau keringat kita itu. Ya. Nah, itu. Tidak masalah. Tapi sono gile Pak dihiram enggak minyak wangi. Itu kan ada anggoge. Ya. Jangan sampai kelak aku dak kawa misalkan bau keringat dihiram memuai-muai ke badan ini. Inilah ada anggoge. Apalagi menggunakan minyak wangi permanen misalkan ya. Permanen ini maksudnya dak cilang lagi. Ya, dak cilang lagi. Terus sebelum melakukan ihram dan juga setelah tahallul awal. Tahallul awal itu apa? Tahallul awal itu ketika melakukan tanggal 10 Zulhijjah. Nah, itu tahallul itu. Tahallul awal itu tanggal 10 Zulhijjah. Ketika seseorang sudah melempar jumroh, nah itu sudah disebut tahallul awal. Atau orang itu sudah menyembelih, sudah disebut tahallul awal. Atau orang itu sudah membotak kepalanya, itu sudah tahallul awal. Kalau sudah tahallul awal, dia boleh menggunakan larangan-larangan ihram semuanya kecuali perempuan. Perempuan tidak boleh, usah dekat-dekatkan perempuan. Ya. Kapan perempuan diperbolehkan? Kapan menyentuh istri diperbolehkan? Kalau sudah melakukan tahallul yang kedua. Kapan tahallul kedua? Kalau sudah tawaf, kalau sudah sa'i, kalau sudah melempar jumroh tanggal 11, 12, 13. Kalau Allah selesai, itu baru tahallul kedua. Itu boleh, semua boleh pokok. Walaupun lagi di Mekah, ya, walaupun lagi di Mekah. Taruhlah misalkan hotel kita itu di samping Ka'bah misalkan, ya, kita sudah melakukan tahallul kedua. Tapi lagi ada yang di bawah itu yang belum tahallul, boleh kita menyentuh istri kita, tidak jadi masalah. Tapi kalau baru tahallul awal jangan menyentuh istri, ya, batal hajinya. Dijelaskan oleh hadis setelahnya di sini. An Utsman bin Affan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yankihul muhrimu wa la yunkah wa la yakhtub. Tidak boleh
menikah ketika ihram, wala yungkah dan tidak boleh dinikahi, wala yakhtub dan juga tidak boleh melamar ketika ihram itu. Ini ya. Tapi kecil kemungkinan orang lamar ke sana. Ya, kalaupun kita ada nengok sir bagus kayak cewek, tidak mungkin diterima, kecet harapan. Ya, tidak mungkin. Tapi kita harus tahu bahwasanya tidak boleh untuk menikah ketika ihram. Ya. Kemudian ada hadis yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW itu menikah dengan Maimunah, istrinya. Rasulullah pernah menikah dengan Maimunah dan dalam keadaan ihram. Macam mana ini? Menggabungkan dua hadis ini. Nah, inilah kita memerlukan perkataan para ulama. Itu loh ya. Kita memerlukan perkataan para ulama di sini. Qala Qadhi Iyad. Imam Qadhi Iyad ini pernah berkata, infarada bi riwayatihi dzalika Ibnu Abbas wa khalafahu aktsaru sahabah wa mimman khalafahu Maimunah wa Abu Rafi' wa huma a'lam bil qissati li annahuma mubashirani laha. Hadis yang menyebutkan Rasulullah menikah dengan Maimunah ketika ihram itu hanya diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Dan Ibnu Abbas ini diselisihi oleh sahabat-sahabat yang lain. Ya, karena Ibnu Abbas ini meriwayatkan hadis mulai dari umurnya paling kecil. Ibnu Abbas ini. Ya. Umur dia kecil, dialah meriwayatkan hadis Ibnu Abbas. Itu. Jadi kita harus tahu, jangan kita benturkan. Dan sahabat-sahabat yang lain itu menyebutkan dak. Bahkan Maimunah sendiri menyebutkan bahwasanya ketika dia menikah dengan Rasulullah, dia dalam keadaan halal. Halal atau non ihram. Oh, non muhrim. Hati-hati salah tangkap nih. Dia tidak sedang menggunakan pakaian ihram, itulah maksudnya non ihram itu. Ya, dia menikah ketika itu. Salah satu hikmah dilarang untuk menikah adalah, itu tadi jangan sampai mendekati wanita ketika haji. Itu dia. Karena wanita itu apa ya? Al-mar'atu zinatud dunia. Sesungguhnya perempuan itu adalah perhiasan dunia. Benar tak? Rasulullah SAW itu. Ya, dunia mata' wa khairu mata'iha al-mar'ah salihah. Sesungguhnya dunia itu adalah mata, perhiasan. Dan perhiasan yang paling baik itu adalah perempuan. Makanya ketika perempuan dilarang ketika haji, jangan sampai kita itu memikirkan dunia ketika melakukan ibadah yang paling besar ini, yaitu para ulama menyebutkan seperti itu. Dan tidak diperbolehkan untuk khibah. Karena orang itu ketika khibah pasti nak kawin cepat-cepat. Kalau orang kawin cepat-cepat pasti berhubungan badan cepat-cepat. Nah, itulah maksudnya. Para ulama menyebutkan seperti ini. Maka ketika haji pun jangan ngambil kesempatan yang khibah kita anggo. Halal dak khibah itu? Halal kan? Kalau di sini halal tak? Melamar perempuan halal. APG di sanain pacak haram. Nah yang non khibah itu yang ngelirik karena ini nuwe neliti ya. Orang mana dia ini nuwe putih ha. Nah, ini maksud aku tuh. Ya. Ini di sini pun tidak boleh kita melakukan itu. APG di sana. Makanya mungkin haji-haji kita sekarang itu kurang manfaatnya. Banyak yang macam ini kadang-kadang. Ya, banyak yang macam ini. Yang nuwe neliti ya. Bini dia tidak diteliti-teliti. Yang lain yang diteliti. Perempuan-perempuan dari negara-negara lain itu. Kenapa? Karena ihram itu di wajah. Di situ Allah itu mendidik kita macam mana caranya. Ya, macam mana caranya kita itu bisa beribadah dengan baik. Kemudian tanpa harus memikirkan itu. Dan itu dalam keadaan semua itu bercampur. Benar tak? Ya, dalam keadaan semuanya itu bercampur. Laki-laki, perempuan, kadang-kadang kita nengok perempuan sholat di samping kita. Macam mana caranya? Supaya kita itu tetap fokus dengan ibadah kita dan tidak dilalaikan dengan perhiasan dunia itu tadi, perempuan itu tadi. Macam mana caranya? Ya itu kita harus berusaha semaksimal mungkin dalam melakukan ibadah tersebut, ya, dan memalingkan perhatian
kita ketika ada besitan seperti itu ya. Sampai sini dulu. Insyaallah kita lanjut besok pagi insyaallah. Besok pagi kita melanjutkan kitab haji ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.